pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, di dalam kondisi kedinginan ya. Sejuk sekali, berkabut. Dari beberapa minggu ini kami bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus masih memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita boleh juga ambil bagian bersama-sama di dalam fokus kita sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita boleh beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik, jaga protokol kesehatan dengan baik, baik kita semua yang ada di gedung Serbaguna ini ataupun mungkin juga yang ada di channel YouTube ataupun Facebook. Kita akan mempersiapkan diri ibadah kita dengan baik. Hari Minggu nanti akan ada pembaptisan Pastor Daniel Muksin yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan tempat ini, sedangkan saya akan melayani di PLCC Bintaro. Doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi selamat berbakti, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Saya minta kita semua untuk satu dulu sejenak. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan anugerah yang cukup indah dalam kehidupan kita. Kita datang pagi hari ini kepada Tuhan untuk menyembahnya. Kita naikkan pujian menyanyi haleluya.
besar kuasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang kepada-Mu Tuhan, untuk menyembah, memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal tengah hingga akhir ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Walaupun cuaca kita dingin, kita percaya, kita semangat bahwa Allah kita sanggup melakukan segala hal. Kita berikan pujian, Allah sanggup. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi puji sampai berjumpa. Saya yakin dan percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara, dan bahkan kasih-Nya tiada duanya. Kita pun mengagumi bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Kita pujian, kasih dari Tuhan. Kasih
firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 5. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Biarlah nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita akan bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Panggilan berbakti yang terambil dari Mazmur 116 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum kepadaku. Sambil kata persembahan diadakan, kita naikkan pujian. Oh, betapa indahnya. Saudara seiman, hidup dalam situasi keadaan kami, engkau masih memelihara kami, dan kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik kami memberikan kepada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami berikan, kiranya Tuhan terima, pakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Tangan-tangan yang terulur atau mungkin yang belum, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus senantiasa Tuhan tambahkan kepada kami. Berkat-berkat selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Bahkan apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami, Tuhan mencukupi melalui setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan nyatakan yang baik dalam hidup kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, berkat-Mu selalu melimpahkan atas kami. Berkati bersama.
bahwa firman Tuhan akan beserta kita, membuat roh kita dan jiwa kita semakin kuat. Naikkan pujian dengan saya. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semakin dikuatkan untuk menjadi hamba-hamba Kristus, murid-murid yang sejati yang mempercayakan hidup kami kepada Kristus untuk hidup di dunia ini
untuk memuliakan Kristus sebagai Tuhan kami. Dimanapun kami berada, kami boleh belajar. Kiranya firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kami untuk berjalan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa bahwa bulan Februari ini adalah bulan di minggu yang terakhir pada tanggal 25 yang berbicara tentang bagaimana kita berdampak seperti Kristus, menjadi murid sejati yang sungguh-sungguh menyatakan hal-hal yang terindah di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh belajar bersama-sama dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang 5, yang secara khusus ayat yang kelima bicara tentang kebaikan Allah ataupun kebaikan hati yang memang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid yang sejati. Ya, kalau kita bersama-sama kembali melihat bahwa bagaimana kebaikan hati itu memang harus ada dan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ketika kita bicara tentang apa yang sudah dituliskan mungkin Dr. Masyu atau Mas Adit ya di pesan gembala, bicara bukan hanya masalah pamer ya, bukan hanya masalah sombong kebaikan, tetapi memang sejatinya itulah yang memang harus kita kerjakan sebagai sebuah aplikasi di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita melihat pada masa-masa yang lalu dan bahkan sampai pada masa-masa orang-orang yang cukup dikenal, Mother Teresa dan lain sebagainya, mereka melakukan kebaikan-kebaikan hati. Kita bisa melihat orang-orang agama lain, Konghucu dan sebagainya, mereka melakukan hal-hal kebaikan hati yang luar biasa, yang tentunya disenangi bukan dari segi internasional, tapi juga dari nasional sekalipun. Mereka semua disukai dengan berbagai hal tentang kebaikan hati yang dikerjakan dan dilakukan. Nah sekarang ini next. Kalau kita melihat ya sekarang banyak ya polisi-polisi yang mulai mencari-cari orang-orang setengah waras dan sebagainya. Mereka mencari untuk melakukan sesuatu yang baik demi orang yang dicarinya. Kita bisa lihat di video-video dan sebagainya, mereka menyuapi, mereka memandikan dan lain sebagainya. Ada semacam obral berbagi, sharing sembako terhadap bencana-bencana yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Kita bisa melihat gambar-gambar seperti ini, betapa dahsyatnya banyak orang-orang yang berlomba-lomba di tengah-tengah situasi dan keberadaan yang sulit, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika mereka melakukan sesuatu, ada imbalan-imbalan yang lain yang mungkin sedang dicari dengan situasi-situasi yang ada. Mungkin, nah saudara, dulu saya tidak suka yang paling kanan ini ya. Kalau melihat gambar ini, itu namanya kudangan, saudara. Tahu ya kudangan ya? Urapan. Jadi ada toge, ada kangkung, ada kacang, dikasih sambal, kemudian ada kelapanya, dimakannya nasi hangat, pakai grek gitu ya. Wah enak sekali. Coba kalau saudara makan satu-satu, sambalnya duluan, kacangnya duluan, kelapanya duluan, rasanya seperti apa tidak ngerti. Tetapi ini adalah berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang baik. Mungkin kacang tidak bisa memberikan sesuatu yang baik, tetapi ketika bersama-sama memberikan sesuatu yang baik, akhirnya akan menjadi sebuah urapan atau gudangan yang sangat menyenangkan. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu next? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah jemaat Filipi kebanyakan adalah orang Yunani. Tantangan yang terjadi adalah adanya perpecahan akibat penyesat yang ada notisme. Dia harus melakukan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya untuk memenuhi keselamatan. Dan tentunya itu tidak akan pernah bisa didapatkan
Oleh karena semua orang akan mengalami sebuah kegagalan ketika ingin melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus di dalam penjara menuliskan suratnya supaya tetap semangat dan selalu mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Jadi rasanya Paulus sedang mencoba untuk menetralisir atau mungkin dikatakan untuk mengembalikan dampak keselamatan yang benar yang ada di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Walaupun jemaat Filipi mengalami sebuah pertumbuhan secara luar biasa, walaupun mungkin tidak kaya, tetapi dia memiliki kekayaan yang luar biasa untuk saling memberi, memperhatikan dan sebagainya. Walaupun mungkin dia tidak bisa melakukan segala sesuatu, tetapi ada sebuah hal yang sangat penting, yang sangat baik, bahwa jemaat Filipi sangat bau-membau untuk menolong pekerjaan pelayan Rasul Paulus di tengah-tengah keberadaan situasi Paulus yang tidak menyenangkan oleh karena ada di penjara. Namun demikian, apakah hal itu membuat jemaat itu sangat-sangat nyaman? Tidak. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang senang bersama-sama dengan Paulus, tetapi ada yang tidak sehati sepikir. Itulah yang terjadi. Nah, di balik kompleksitas persoalan yang ada di dalam ekonomi, sosial, budaya, agama yang ada di jemaat Filipi, Rasul Paulus kembali ingin mengembalikan bahwa kamu ini sebagai jemaat yang ada di sana, yang mengandalkan Kristus hidup di dalam hidupmu, kamu harus membuat sesuatu di dalam hidupmu itu terpancar keluar, sehingga orang-orang Yahudi ataupun Yunani yang ada di sana melihat dirimu adalah diri di mana kamu menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau bicara tentang hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Christos itu bahasa Yunani-nya adalah bagaimana secara terus-menerus orang itu akan menyenangkan, secara terus-menerus orang itu akan membahagiakan, akan membanggakan, akan memberikan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat. Hei jemaat yang di Filipi, hidupmu harus perlihatkan bahwa hidupmu itu menyenangkan, bahwa hidupmu itu membanggakan, bahwa hidupmu itu penuh sukacita di tengah-tengah tantangan, bahwa hidupmu itu sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan di dalam kondisi mungkin ada konflik-konflik internal. Walaupun hidupmu di dalam kondisi perekonomian yang sangat-sangat minim, kamu bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Paulus ada di dalam kehidupan jemaat. Oleh karena itu saudara sekalian, saya melihat di sini ada 3 hal penting. Bagaimana murid sejati sungguh-sungguh mampu untuk membagikan kebaikan hatinya di dalam hidupnya. Yang pertama adalah berbuat baik. Berbuat baik itu harus dilakukan. Ada orang yang mengatakan, wah kamu melakukan perbuatan baik pun orang menganggap kamu tidak melakukan hal yang baik. Lebih baik tidak melakukan hal yang baik. Apa bedanya dengan orang-orang yang ada di luar sana? Kamu tidak melakukan hal yang baik, juga orang-orang juga bisa menilai kamu melakukan hal yang baik. Yang lebih baik kamu tidak melakukan hal yang baik, kan gitu. Tetapi Rasul Paulus tidak, saudara sekalian. Ketika kita berbicara dari Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita bisa melihat hal yang pertama, bagaimana murid sejati adalah murid yang selalu membagikan kebaikan hatinya di dalam hidupnya, adalah ketika para murid yang sejati itu sadar dan tahu bahwa kebaikan hati itu memang harus dilakukan. Hal yang menyenangkan Tuhan, yang membahagiakan, yang secara terus-menerus bagaimana membuat sukacita Tuhan itu tetap memang harus dikerjakan dan harus dilakukan. Kita tahu bahwa, kembali saya sampaikan bahwa situasi jemaat yang terjadi di Filipi
dia sedang menghadapi situasi yang kurang baik. Pelayanan yang hebat, tapi kembali tadi saya katakan, ada sintetik, ada Ludia yang tidak sepaham, yang tidak sehati sepikir untuk melakukan pelayanan. Tetapi juga ada Epafroditus yang sungguh-sungguh melayani dengan setia bersama dengan Paulus. Tetapi juga ada jemaat-jemaat Yunani dan Yahudi yang menampakkan jati dirinya sebagai orang-orang yang masih menambahkan hal-hal yang lain berhubungan dengan keselamatan mereka. Tetapi kembali di tengah-tengah situasi kesendirian, Rasul Paulus yang ada di penjara, dia mengerti, dia mendengar, dan akhirnya dia menuliskan untuk menolong supaya jemaat yang ada di dalam Filipi yang menghadapi kompleksitas persoalan, dia tetap mampu melakukan kebaikan hatinya secara terus-menerus, kebaikan hati yang harus dilakukan secara kontinu. Di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dikatakan dalam Tuhan itu ada sebuah dasar menunjuk kepada otoritas Tuhan, sebuah penyerahan total kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, melahirkan kekuatan menghadapi apapun sehingga kebaikan Tuhan nampak melalui sukacita dalam hidupnya. Jadi kalau orang yang ada di dalam Tuhan, dalam segala situasi dan keadaan apapun, seharusnya orang itu tetap mampu menambahkan hidupnya yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membuat sukacita orang lain yang menyaksikan, yang melihatnya. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan, tetapi memang itu adalah sebagai bukti orang yang ada di dalam Tuhan. Orang-orang melihat dirinya mengalami sukacita karena dirinya mampu untuk hidup membahagiakan Tuhannya. Pergerakan kedaulatan Allah ini membuat jemaat Filipi mengalami keberanian menghadapi kondisi yang tidak baik dengan menyatakan sukacita selalu. Hendaklah kamu bersukacita, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang tidak dibatasi oleh hidup, yang tidak dibatasi oleh keadaan suka dan duka, tetapi di dalam berbagai situasi dan keadaan apapun, sukacita itu nampak karena hidupnya mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan? Beban berat apa yang sedang kita alami? Apakah kita tetap ada di dalam Tuhan dan hidup kita menampakkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang bersukacita karena ada sesuatu yang kita kerjakan adalah kebaikan hati, hati yang menyenangkan, hati yang membanggakan, hati yang menggembirakan, hati yang penuh dengan semangat yang selalu ada, dan itu menjadi saksi yang baik di tengah-tengah orang dunia yang sedang mengalami kemerosotan semangat menghadapi keadaan dunia ini. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat bersama-sama kembali yang di itu saja Mas Yun, yang di slide-nya saja. Yang kedua, kalau kita lihat Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, ayat yang kelima ini berbicara tentang hendaklah kebaikan hatimu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bisa slide-nya aja nggak? Nah, kondisi masa kini kita bisa melihat bahwa dalam keadaan pahit kita menjadi pribadi yang pahit seringkali itu terjadi, saudara sekalian. Situasi ini mungkin ada di dalam diri jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang ada di Filipi mungkin sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, membuat dirinya teramat sulit, situasi yang pahit yang membuat pribadinya menjadi pahit, pribadi yang menjengkelkan, pribadi yang marah, pribadi yang kecewa, yang mungkin itu bisa terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Namun demikian mungkin juga itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, saudara dan saya, sebagai orang-orang yang ketika kita sedang menghadapi situasi yang pahit, semuanya serba pahit. Senyum saja kadang-kadang pahit, walaupun mungkin kopi bisa ditambah gula menjadi manis. Tetapi mungkin itu sering terjadi. Tetapi saudara sekalian, ketika bicara kembali hidup selalu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan menyebabkan
perbuatan baik itu menjadi bukti nyata dari kehidupan di dalam Tuhan. Bukan masalah untuk pamer baik, bukan masalah untuk sombong, tetapi terpengaruh. Paulus ingin bahwa jemaat Filipi ini tidak terpengaruh keadaan, tetapi justru mempengaruhi keadaan sehingga terbawa di dalam pembuktian Tuhan melalui kehidupan yang nyata di dalam tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, di mana menyenangkan hati Tuhan berarti secara terus-menerus hidup yang selalu ada di dalam Tuhan. Mereka akan nampak bahwa hidupnya di luar sana adalah hidup yang sungguh-sungguh merasakan damai, sukacita, kesenangan, kebanggaan yang selalu ditunjukkan di dalam hidupnya, di dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi dimanapun mereka berada, menampakkan karena Kristus yang ada di dalam dirinya. Jadi saudara sekalian, berbuat baik itu harus dilakukan, tetapi juga berbuat baik harus dibuktikan sebagai bukti iman kita. Hendaklah kebaikan hati, hendaklah sebuah pernyataan untuk selalu terus-menerus berada di dalam kesaksian kebaikan menyenangkan hati Tuhan yang selalu disaksikan di dalam hidup orang percaya untuk orang-orang lain di sekitar kita. Menjadi kitab yang terbuka, menjadi akuarium yang dilihat warna-warni yang indah ada di dalam hidupmu, karena hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Tunjukkan sesuatu yang baik, buktikan itu. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, Filipi pasal 4 ayat kelima yang bagian akhir dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Di sini dikatakan Tuhan sudah dekat. Artinya saudara sekalian, ada dua hal yang bisa menjadi penafsiran kita. Tetapi saudara sekalian, bukan hanya hal yang menyenangkan itu selalu harus dilakukan, atau berbuat baik harus dilakukan. Bukan hanya berbuat baik itu harus dibuktikan, tetapi berbuat baik itu harus diselesaikan sampai pada akhirnya. Artinya kita selalu terus-menerus harus berbuat baik. Bicara tentang Tuhan sudah dekat, penafsiran yang pertama adalah hidup manusia ada batasnya. Tuhan sudah dekat artinya sudah sampai batas akhir. Suka dan duka di dalam kehidupan kita ada batasnya. Proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan jemaat Filipi dan mungkin juga kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hidup saudara dan saya juga tentu ada batasnya. Ada waktunya. Saatnya mungkin kita hari ini menderita, saatnya mungkin kita hari ini berteriak-teriak kepada Tuhan, saatnya mungkin kita hari ini sedang menangis, tetapi ada saat waktu yang akan datang kita merasakan kebahagiaan dan sukacita. Ada batas waktu, ada time limitnya. Tetapi hal yang kedua, penafsiran yang kedua, Tuhan sudah dekat, adalah Tuhan dekat dengan kita. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit, yang pahit apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan sedang dekat dengan saya. Tuhan sedang menyertai saudara dan saya. Tuhan sedang akan ambil campur tangannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah sebuah kekuatan bagi kita. Tuhan sudah dekat. Paulus sedang mengatakan bahwa waktunya akan tiba sampai pada titik kita tidak bisa melakukan apapun. Tuhan sudah sangat dekat sehingga bisa merujuk kepada waktunya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Luar biasa saudara. Dua hal penafsiran ini. Tuhan sudah dekat, ada waktunya. Tetapi Tuhan sudah dekat, Tuhan sedang hampir campur tangan menolong saudara. Campur tangan untuk boleh dapat menyertai hidup saudara. Campur tangan untuk saudara bisa diangkat dari lubang-lubang lumpur, bahkan lembah-lembah kekelaman yang pahit sekali. Luar biasa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh para rasul. Makanya sesungguhnya berbuat baik harus diselesaikan. Saudara, Tuhan sudah dekat. Bisa saja menunjuk bahwa Tuhan dekat dengan kita
Tuhan campur tangan untuk menolong kita. Tuhan akan bertindak untuk menopang kita sehingga kita mau untuk selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu yang selalu dilakukan membuat orang lain terpesona dengan perbuatan kita. Apa kita nggak bangga kalau orang lain melihat kita orang-orang yang sangat mempesona hati Tuhan? Apa orang lain tidak bangga ketika mendengar saudara di dalam setiap perkumpulan Tuhan campur tangan, Tuhan dekat dengan saudara? Apa orang lain tidak melihat Kristus dalam hidupmu di tengah-tengah situasi yang sangat rumit dan sulit? Saudara masih tetap mampu menyenangkan Tuhan melalui hidup berdampingan bersama-sama dengan mereka, berbagi, bisa melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang di luar sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, next kembali ke Cairunnya, langsung ke Cairunnya. Saudara, ini adalah Cairun adalah seorang yang berkebangsaan Tionghoa. Dia lahir pada zaman dinasti Han yang sudah ada pada abad ke-1 Masehi. Cairun mendapatkan sebuah ide mengenai kertas ketika dia sudah bosan dengan metode menulis yang kuno, yaitu menulis di bambu atau bisa juga di sebuah potongan sutra yang bisa disebut dengan cim. Cairun kemudian mendapat ide membuat kertas ini dari kulit pohon, sisa-sisa alami, kain-kain, dan juga jaring ikan, hingga kemudian jadilah kertas. Meskipun tentunya tidak sebagus dengan kertas sekarang ini, namun penemuan ini sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Saya baru membaca dan ternyata penemu kertas adalah Cairun. Saudara yang saudara tuliskan itu kertas. Saudara akan menulis dengan pena. Apa yang akan saudara tuliskan di kertas? Kertas itu tidak akan pernah ada gunanya kalau tidak dituliskan, dan tulisan itu tidak akan pernah ada manfaatnya jika tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang hal-hal yang tidak sesuatu yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara adalah kertas, dan kertas itu hidup saudara, dan saudara akan menuliskan kertas itu melalui hidup saudara. Apakah hidup saudara bermakna atau tidak? Murid sejati akan menuliskan sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik itu akan dibagikan kepada orang-orang lain, dan orang-orang lain akan melihat tulisan itu menjadi berkat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hidupmu mau selalu menyatakan kebaikan Allah? Murid sejati adalah seorang murid yang siap membagikan kebaikan Allah melalui hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan berdiri bersama-sama biar kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup di dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah nama Tuhan dan ajaib jalan. Pimpin kami di setiap waktu. Biarlah hidupmu tertulis memuliakan nama-Mu. Allah
Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk menghitung keharian kami, supaya kami boleh beroleh hati yang bijaksana, memahami, mengerti bagaimana kami boleh menjadi murid sejati yang selalu membagikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti persoalan yang terjadi di tempat Filipi, mungkin itu juga terjadi di dalam kepahitan hidup kami kecewa, pribadi kami marah, putus asa dan sebagainya. Namun melalui kebenaran firman hari ini kami dikuatkan supaya kami tetap mampu bagaimana kami selalu melakukan kebaikan hati Tuhan, hati yang menyenangkan, hati yang membanggakan, hati yang menggembirakan, hati yang menyemangati untuk selalu ada dan kami lakukan setiap saat, setiap waktu sampai selesai boleh kami lakukan, sehingga bukan berarti kami ingin menyombongkan kebaikan hati kami, tetapi kami rindu Tuhan Engkau nampak melalui apa yang kami lakukan, dan orang-orang menyaksikan, membuat kami merasakan sukacita, dan orang-orang merasakan sukacita karena kehidupan kami. Berikan itu kepada kami ketika kami ada di rumah, ketika kami ada di sekolah, ketika kami ada di lingkungan masyarakat, ketika kami ada di tempat pekerjaan kami, ketika kami ada di keluarga-keluarga besar kami, bahkan dimanapun kami berada. Kami boleh selalu melakukan kebaikan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan di saat kami ada di Taman Safari Indonesia dengan pekerjaan kami. Nama Tuhan dimuliakan di saat kami ada dan berada di manapun kami berada. Bahkan Engkau melindungi kami, Engkau menuntun menyertai kami, Engkau campur tangan di dalam setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi, pribadi kami, bahkan masa depan kami, pasangan hidup kami, pekerjaan kami yang menantikan anak yang merindukan keturunan, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan pergumulan beban berat apapun. Nyatakan campur tangan-Mu Tuhan, supaya kami selalu merasakan kebaikan hati-Mu, dan kami terus melakukan kebaikan hati-Mu juga di tengah situasi dan keadaan kami. Terima kasih Bapak. Campur tangan bagi Taman Safari Indonesia, Kau akan memberkati di tempat ini, baik itu di Prigen, baik itu yang ada di Bali, Dolphin Center, bahkan juga yang ada di Akuarium di Jakarta, bahkan mungkin ada pergerakan perluasan di tempat-tempat yang lain. Tuhan jangan memberkati. Bahkan gereja di tempat ini, bahkan umat Kristen yang ada di Taman Safari, Tuhan berkati mereka. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan di pekerjaannya, pertunjukan yang ada, bahkan permainan yang ada dijauhkan dari rancangan-rancangan kecelakaan. Semuanya nama Tuhan dimuliakan melalui pengunjung-pengunjung yang ada, kesaksian tentang Allah di tempat ini boleh dapat dinikmati oleh para pengunjung. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan diri di hidup kami. Kami mengakhiri ibadah kami, ada yang pulang, ada yang kembali bekerja, melakukan aktivitas yang lain. Tuhan tolong, bukan hanya hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya campur tangan terjadi atas kami, dijauhkan barang bahaya, rancangan kecelakaan orang-orang jahat, kuasa-kuasa jahat, sakit penyakit, bahkan hal-hal apapun yang menghalangi saat berkat Tuhan turun dan tercurah atas kami. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu tercurah atas kami, kasih daripada Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pandanglah selalu Tuhan Yesus Kristus, diberkati.